Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang dalam kehidupan kita itu ada orang yang tidak pernah kita lihat sholatnya, atau ada orang yang memang tidak pernah sama sekali sholat, orang yang jarang melaksanakan sholat. Nah, padahal dia itu adalah umat Islam, dia KTP-nya Islam. Kalau dia meninggal bagaimana ini? Disolati atau tidak disolati? Nah, maka dalam kajian fikih untuk membahas itu apakah dia disolati atau tidak disolati, maka kita lihat perincian-perinciannya. Yang pertama, apa yang menyebabkan dia tidak sholat? Orang yang tidak sholat itu karena ada dua alasan. Yang pertama adalah tidak sholat karena dia ingkar terhadap kewajiban sholat itu. Dia tidak mengakui bahwa sholat itu adalah bagian dari kewajiban, dari wajib. Dia tidak mengakui, walaupun KTP-nya Islam. Yang kedua, ada orang yang tidak sholat karena malas, karena capek, karena sibuk pekerjaan, karena dia mengurusi yang lain. Nah, maka dalam menghukumi dua ini, kalau dia meninggal, maka apakah disolati atau tidak, maka kita akan melihat motifnya ini. Yang pertama, kalau misalnya dia meninggalkan sholat, tidak sholat itu karena ingkar, karena dia menganggap sholat itu tidak wajib bagi dirinya, maka hukumnya adalah dia hukum murtad. Berarti dia dihukumi murtad. Kalau dihukumi murtad berarti tidak usah disolati. Dia tidak usah disolati karena dia dihukumi sebagai murtad. Fahukmuhu fi wujubis titabatihi wa qatslihi wa jawazi huslihi wa takfinihi wa hurmatis sholati alaihi. Jadi hukumnya orang yang meninggalkan sholat karena dia menganggap dirinya tidak wajib, menganggap bahwa sholat itu tidak wajib karena ingkar, maka dia wajib untuk dimintai taubat dan boleh dibunuh dan boleh dimandikan, kemudian dikafani, wa hurmatis sholati alaih, dan haram menyolatinya. Jadi tidak boleh disolati, dan haram pula menguburkan, jangan dikuburkan di kuburnya umat Islam, tetapi dikuburkan dia fi maqabiril musyrikin, dia dikuburkan bersama kuburannya orang non muslim. Jadi jangan dikuburkan di kuburan orang muslim. Kenapa demikian? Karena dia dihukumi murtad, telah keluar dari Islam. Yang kedua, bagaimana kalau misalnya seseorang tidak pernah sholat, tetapi dia masih mengakui bahwa sholat itu sebenarnya kewajiban. Dia malas saja, aras-arasan saja, karena sibuk pekerjaan saja, karena ngurusi ekonomi saja. Bagaimana kalau begitu? Kalau begitu maka dia tetap disolati, tetap diperlakukan sebagaimana perlakuan terhadap umat Islam yang lain. Wa kana hukmuhu hukmal muslimin. Hukumnya adalah hukum orang muslim sebagaimana yang lain. Fid dafni fi maqabirihim, dikuburkan di kubur-kuburan kita. Kemudian masalah al-husli, dimandikan, wa takfin, kemudian dikafani, wassolati alaih, dan juga disolati juga. Jadi kalau ada orang kayaknya dia ketika Idul Fitri dia sholat juga, ketika Idul Adha dia sholat, kadang-kadang Jumatan juga, tapi yang lain kadang dia meninggalkan, tidak pernah sholat. Bagaimana kalau begitu? Kalau begitu bisa diprediksi bahwa sebenarnya dia tidak sholat itu karena hanya malas-malas saja sebenarnya. Karena itu tetap disolati, tetap diperlakukan sebagaimana mayit umat Islam yang lain. Kalau misalnya ada tanda-tandanya kan kita gampang. Misalnya kalau Idul Fitri dia juga sholat, Idul Adha dia juga sholat. Kalau misalnya Jumatan kadang-kadang dia juga sholat, dia juga ikut tahlilan dan lain sebagainya. Berarti dia malas saja sebenarnya, demikian itu. Dan kalau misalnya tidak pernah kita melihatnya sama sekali, Jumatan tidak pernah, banyak orang mengatakan Jumatan tidak pernah, Idul Adha juga tidak pernah, Idul Fitri juga tidak pernah. Terus bagaimana ini? Kita kan tidak tahu dia ini meninggalkan karena ingkar atau karena malas. Kita tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu, ada solusi dari ulama. Solusinya adalah
Seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Bajuri misalnya, ketika seseorang menyolatinya, pakai niatnya begini, tetap disolati sebagaimana umat Islam yang lain, karena untuk beriktikad baik, husnudzon yang baik dan lain sebagainya. Tetapi nanti niatnya bisa begini, usolli ala man mata fi hadzal yaum arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Aku niat menyolati orang yang mati pada hari ini. Jadi kalau misalnya dia ini termasuk orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Islam, masih orang Islam maksudnya, maka dia termasuk yang disolati, termasuk dia usolli ala man mata fi hadzal yaum arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Jadi solati dia, atau pakai niat sebagaimana dalam kitab Al-Bajuri misalnya, usolli ala man yajuzus sholatu alaih min mauta hadzal yaum fardhu kifayatin arba'at takbiratin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Jadi wahai sahabatku, karena sholat itu adalah azimah. Azimah itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Dalam kondisi apapun sholat harus dilakukan. Bahkan dalam perjalanan itu harus dilakukan. Tapi capek, boleh dijamak, boleh dikosor. Dalam kegiatan-kegiatan misalnya ada acara pengantin dan lain sebagainya, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sholat itu karena ada perlu boleh dijamak. Jadi kalau misalnya ada acara mantu misalnya, repot banget, nah itu boleh, sebagian ulama boleh menjamak antara zuhur dengan asar, antara maghrib dengan isya, itu boleh dijamak, kosor, karena namanya itu bagian dari rukhsah. Ada sebagian ulama mengatakan, jadi dalam kondisi apapun sholat harus dilakukan. Tidak bisa berdiri, maka dia duduk. Tidak bisa duduk, dia berbaring. Tidak bisa berbaring dengan kedipan mata. Kedipan mata tidak bisa dengan hati. Jadi sholat itu adalah bagian dari azimah, sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Karena orang Jawa lalu mengatakan jimat. Jimat itu pergi kemana-mana harus dibawa. Karena memang tidak boleh ditinggalkan. Namanya jimat, azimah, tidak boleh ditinggalkan. Karena itu wahai sahabatku, kalau misalnya ada saudara kita, ada tetangga kita, ada anak-anak kita, ini kita sering melihat kadang ada anak-anak kita itu yang tidak sholat, nah kita harus memerintahkan dia untuk sholat. Kecuali orang gila memang tidak wajib sholat. Orang gila otaknya nggak sempurna, orang gila. Atau dia tidur, kalau orang tidur nanti ya berarti dia kalau dia bangun dia harus melaksanakan sholat. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.